Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu kepada Bapak Ahmad Idopi dan saya di sini insyaallah akan menjelaskan mengenai materi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, latar belakang dari makalah yang saya buat adalah akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sesuai hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hal yang dapat membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan. Hanya saja kelebihannya manusia itu pandai dalam berkata-kata. Saat ini krisis akhlak terjadi karena sebagian orang tidak mau lagi mengamalkan tuntunan yang mengajarkan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, jadi akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan ya. Nah, tujuan saya membuat makalah ini yaitu untuk saya mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlak dan bentuk-bentuk akhlak, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Dan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya, kebetulan saya itu tinggal di asrama atau pondok pesantren. Nah, keseharian saya itu sehari-hari bersama anak-anak pondok pesantren. Nah, saya lihat dan saya pantau kalau mereka itu kurang berakhlak, baik dalam akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Contohnya seperti masih meninggalkan sholat 5 waktu atau masih telat melaksanakan sholat yang 5 waktu dan masih harus disuruh untuk melaksanakan hal-hal yang memang wajib dilakukan untuk seorang muslim yang sudah baligh. Nah, lalu selain itu mereka belum mengetahui dan belum paham tujuan mereka sholat dan beribadah kepada Allah. Mereka hanya melaksanakan itu karena takut akan hukuman manusia, bukan takut akan murkanya Allah. Nah, mungkin itu tujuan dan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya mengenai dengan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Baik, materi yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukum baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada. Jadi orang yang memiliki akhlak kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang itu mereka lakukan dan Allah larang itu mereka jauhi, bahkan tidak melaksanakannya. Dan akhlak pada Allah juga dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Nah, sebagaimana dalam surah At-Tariq ayat 5-7 mengatakan, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang dari tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada. Quran surah At-Tariq ayat 5-7. Nah, jadi akhlak kepada Allah itu kita itu menerima akan perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atau tidak melaksanakan segala larangan Allah. Itu merupakan akhlak kepada Allah. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akhlak kepada Allah. Nah, bentuk-bentuk akhlak itu yang pertama mentaati segala perintahnya,
Sebagai muslim, dalam beretika kepada Allah adalah mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu yang kedua, bentuk yang kedua yaitu beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya, dan seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan kepada perintah Allah. Lalu yang bentuk yang ketiga, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap kondisi, baik di ucapan dengan mulut maupun dengan dalam hati. Orang yang sudah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, dia selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Lalu yang keempat, berdoa kepada Allah. Memohon apa saja kepada Allah, doa merupakan inti ibadah. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, orang itu disebutkan bahwa orang itu memiliki sifat sombong, yang tidak mau meminta kepada Allah. Nah, karena itu keterbatasan manusia, makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah. Dalam hal apapun, berdoalah kepada Allah. Lalu yang kelima, tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Lalu yang keenam, tawaddu, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah. Nah, tawaddu itu hati kita rendah di hadapan Allah, ya. Mengakui bahwa kita itu makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang terakhir, ridho terhadap ketentuan Allah. Etika berikutnya ini dilakukan oleh setiap muslim terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan Allah. Seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu. Bentuk fisik yang Allah berikan padanya atau hal-hal lainnya, dia ridho, dia terima dengan lapang dada. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain berakhlak kepada Allah, kita juga sebagai umat manusia diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau banyak mendapatkan warisan yang bisa kita amalkan atau kita lakukan kepada anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Seorang muslim mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, mentaati perintahnya Rasulullah dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau. Lalu ada bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah. Contohnya seperti apa? Yang pertama, salah satunya yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah yang beliau wariskan. Nah, jadi orang yang berakhlak kepada Rasulullah SAW pasti dia selalu menghidupkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam hal kebaikan. Nah, jika Rasulullah melaksanakan, misalnya Rasulullah itu sebelum tidur beliau selalu mengamalkan yang namanya berdoa, atau misalnya berwudu kemanapun dan kapanpun beliau dan dimanapun beliau berada misalnya dan kapanpun beliau selalu mendawamkan yang namanya wudu atau menjaga wudunya. Terus sunnah yang selanjutnya misalnya Rasulullah setiap berbuka puasa beliau selalu mendahului dengan memakan makanan yang manis, khususnya kurma, dan beliau selalu makan kurma itu dalam hitungan yang ganjil. Nah, itu merupakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Rasulullah bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan.
Nah, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Lalu yang ketiga, selalu bersolawat. Membaca sholawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca sholawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Dalam penjelasan hadis Akbar al-Hadis disebutkan bahwa apabila seorang membaca sholawat tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat, maka timbangannya tidak lebih keberat ketimbang selembar sayap. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Nah, ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat dari selembar sayap. Yang pertama, sholat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk. Yang kedua, zikir dengan tidak sadar. Yang ketiga, membaca sholawat untuk Nabi yang tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Lalu yang keempat, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah ikhtirati. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya, hingga bertemu denganku di telaga Al-Hud. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Juz 2, hadis riwayat Tirmizi. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk atau salah satu beberapa bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Baik, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya kepada Khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seseorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Akhlak baik terhadap Allah dan terhadap Rasulullah, pribadi, sesama manusia, dan lingkungan hidup perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang akhlak itu merupakan hal yang paling utama yang harus kita miliki dan selalu kita amalkan. Demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah dicontohkan atau yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf bila selama menjelaskan saya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.